Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Rahmadia dengan nomor pokok mahasiswa 10070321071 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Terima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Instagram terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pelayanan Publik di Kota Bandung pada masa pandemi. Saya berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dan 2 orang lainnya, yaitu Andi Isra Muhaifa dan Fawaz Putra, dengan tema media sosial. Yang pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Media sosial selain sebagai sarana untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk pencarian informasi. Instagram menempati posisi ketiga sebagai jaringan sosial yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 86,6% dari jumlah populasi. Instagram banyak digunakan untuk mendapatkan informasi yang belum diketahui oleh masyarakat. Instansi pemerintah di era modern ini menjadi sangat terbantu, terutama pada masa pandemi. Hal ini menjadi kesempatan untuk pemerintah agar bersifat transparansi kepada masyarakat terhadap pelayanan publiknya. Selain itu, kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah dapat membuat inovasi dari penggunaan media elektronik ini. Instagram sebagai salah satu sarana bagi instansi pemerintah untuk memberi pelayanan yang cepat dan mudah, membuat masyarakat lebih aktif mengawasi jalannya pelayanan publik. Pada pertengahan Maret 2020 hingga sekarang, wabah COVID-19 masih ada di Indonesia. Hal ini menjadikan berbagai kegiatan dihentikan dan masyarakat harus bekerja dan belajar dari rumah. Oleh karena itu, kebutuhan akan informasi menjadi sangat besar. Masyarakat akan mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi. Yang kedua adalah identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab dari identifikasi masalah. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh Instagram terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan publik masyarakat Kota Bandung. Yang kedua, mengetahui efektivitas penggunaan Instagram dalam pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan publik di masa pandemi. Dan yang ketiga, mengetahui informasi mengenai pelayanan publik di Kota Bandung yang sudah diterima masyarakat dan yang belum diterima. Yang ketiga adalah manfaat penelitian. Manfaat praktisnya adalah yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan media sosial Instagram dalam pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan publik. Dan yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan mengenai media sosial Instagram dalam pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan publik. Lalu manfaat teoretisnya adalah dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang penulis dapat saat perkuliahan dan dapat menambah wawasan penulis. Dan yang kedua, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk mengembangkan ilmu perencanaan wilayah dan kota dalam hal e-planning. Bagian kedua adalah landasan teori yang berisi definisi dan konsep. Yang pertama adalah pengaruh. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, Instagram. Menurut Atmoko, Instagram adalah pelayanan jejaring sosial berbasis fotografi. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreativitas. Yang ketiga adalah kebutuhan. Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Yang keempat adalah informasi. Menurut Anggraini dan Irufiani, informasi adalah sekumpulan data atau fakta
yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Yang kelima, yaitu pelayanan, adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Lalu yang keenam, yaitu publik, yang secara umum mempunyai konotasi sempit dan spesifik yang merupakan sekumpulan individu-individu yang terikat suatu ikatan solidaritas tertentu. Yang ketujuh adalah kecamatan. Dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah, kabupaten atau kota, sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Lalu, pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya mempengaruhi seseorang. Selanjutnya, bagian 3 yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah fenomena mengenai media sosial dalam penyebaran informasi. Keberadaan perangkat digital atau smartphone dan akses internet yang terjangkau membuat berbagai kalangan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Di Indonesia, media sosial berupa jejaring sosial berkembang sangat masif menjadi sumber informasi yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Realitanya, informasi apapun sangat cepat menjadi viral dalam sekejap saja. Dengan satu klik dan share akan langsung menyebar secara masif. Sangat sedikit pengguna yang mengetahui apakah informasi yang diterima dan kemudian dibagikan tersebut merupakan fakta dan realita atau justru informasi palsu yang menyesatkan atau hoax. Banyaknya orang yang menerima berita atau informasi hoax ini seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memblokir situs-situs yang diindikasikan menyebarkan berita hoax, di antaranya dengan menggandeng Facebook dan Twitter sebagai media sosial yang berpotensi menyebarkan hoax. Selain itu, sebenarnya masyarakat sendiri telah menyadari bahwa apa yang mereka dapat dari media sosial itu tidak sepenuhnya informasi yang benar. Selanjutnya yaitu analisis data. Data ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada 100 responden. Yang pertama adalah jumlah orang yang memiliki aplikasi Instagram. Berdasarkan data tersebut, dari 100 responden, terdapat 98 responden yang memiliki aplikasi Instagram. Sedangkan yang tidak memiliki aplikasi Instagram hanya 2% atau 2 responden. Hal ini membuktikan bahwa Instagram merupakan media sosial yang cukup banyak digunakan. Yang kedua adalah jumlah orang yang mengetahui dan mengikuti akun Instagram daerah. Dari data tersebut, responden yang mengetahui dan mengikuti akun Instagram daerah tempat mereka tinggal dan yang hanya mengetahui tetapi tidak mengikuti memiliki persentase yang sama, yaitu 33%. Sebanyak 34 responden tidak mengetahui dan tidak mengikuti akun Instagram daerah mereka. Dapat diartikan bahwa masih banyak orang yang tidak mengetahui akun Instagram daerah yang di dalamnya terdapat informasi mengenai daerah tersebut. Namun, jika dilihat dari perbedaannya, baik yang mengetahui dan mengikuti, mengetahui dan tidak mengikuti, serta tidak mengetahui dan mengikuti, tidak terlalu jauh perbedaannya. Yang ketiga adalah penggunaan aplikasi Instagram. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa Instagram itu banyak digunakan untuk mencari informasi maupun berita terkini, yaitu sebanyak 45 orang, dan juga digunakan untuk stalking dan melihat updatean teman maupun idola, yaitu sebanyak 14 orang, dan juga sebagai hiburan sebanyak 13 orang. Selanjutnya, pengetahuan mengenai pelayanan publik. Dari data tersebut, sebanyak 96 responden dari 100 responden sudah mengetahui apa itu pelayanan publik. Hanya 4 orang saja yang tidak mengetahui apa itu pelayanan publik.
Selanjutnya yaitu pelayanan publik yang tersedia. Dari data yang diperoleh, pelayanan publik yang paling banyak adalah pelayanan kesehatan, baik berupa klinik, pengadaan vaksin COVID-19, dan puskesmas yaitu berjumlah 71, dan juga posyandu yang berjumlah 47. Yang paling sedikit adalah yayasan tangkis gratis dan perilaku yaitu hanya sebanyak 1. Selanjutnya, sumber informasi mengenai pelayanan publik. Dari data yang diperoleh, sebanyak 58 responden memperoleh informasi mengenai pelayanan publik berasal dari Instagram, dan 42 orang memperoleh informasi tersebut selain dari Instagram. Selain Instagram, responden memperoleh informasi pelayanan publik melalui grup WhatsApp maupun dari mulut ke mulut. Selanjutnya, kemudahan dalam mendapatkan informasi pelayanan publik di masa pandemi melalui Instagram. Dari data yang diperoleh, sebanyak 32 responden menganggap Instagram cukup membantu dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan publik. Banyak pula yang menganggap Instagram sangat membantu dan sedikit membantu dalam mendapatkan informasi pelayanan publik di masa pandemi ini, yaitu sebanyak 29 orang dan 18 orang. Selanjutnya adalah kajian Islam. Media sosial dan pelayanan publik dalam pandangan Islam terdapat pada Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang memiliki makna bahwa dalam konteks pelayanan publik, pejabat-pejabat pemerintahan berpengaruh dalam membuat kebijakan. Dalam mengambil kebijakan tersebut, diharapkan pemerintah selalu mengutamakan aspek moral agar membawa dampak positif bagi masyarakat. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak jarang mengecewakan rakyat, sehingga rakyat seringkali kecewa pada birokrasi karena mereka tidak ditempatkan selayaknya sebagai pelanggan yang pantas mendapatkan jasa pelayanan, padahal masyarakat merasa telah membayar melalui pajak dan lainnya. Selanjutnya, terdapat pada hadis riwayat Imam Ahmad yang dikaitkan memiliki arti bahwa pemimpin wajib memiliki sifat mencintai kebenaran, ikhlas, dan memiliki semangat pengabdian, serta melayani masyarakat dengan baik. Apabila diserahi tanggung jawab oleh negara, kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, pemimpin tersebut akan sangat merugi karena Allah akan murka kepadanya. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan Instagram terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mengenai pelayanan publik di masa pandemi. Instagram yang merupakan media sosial yang banyak digunakan sangat membantu dalam memperoleh informasi. Di masa pandemi ini, Instagram sangat membantu karena mudah digunakan dan juga dapat digunakan dimanapun. Instagram yang berbasis fotografi ini hampir selalu digunakan untuk foto dan video. Namun, di masa pandemi ini, Instagram dapat digunakan lebih baik oleh pemerintah sebagai sarana untuk memberikan informasi pelayanan publik pada masyarakat. Meskipun penggunaan Instagram sebagai sumber informasi ini belum optimal, namun Instagram tetap bisa membantu dan mempermudah dalam mendapatkan sebuah informasi, terutama informasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, bagian keempat yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah media sosial Instagram berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan publik pada masyarakat. Hal ini karena dengan penggunaan Instagram, masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan publik. Yang kedua, pada masa pandemi ini, Instagram mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi pelayanan publik di daerahnya. Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui akun Instagram daerah tempat mereka tinggal, sehingga Instagram belum digunakan secara efektif dalam pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan publik di Kota Bandung. Yang ketiga, kebutuhan informasi masyarakat mengenai pelayanan publik di Kota Bandung sebagian besar sudah terpenuhi, tetapi informasi tersebut rata-rata diperoleh dari orang sekitar dan grup RT ataupun RW. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang pertama adalah pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan media sosial Instagram dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan publik untuk masyarakat. Yang kedua, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan dapat menggunakan Instagram untuk mempermudah memperoleh informasi. Sekian presentasi mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Instagram terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pelayanan Publik di Kota Bandung pada masa pandemi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.